Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, para peserta TFT ketiga Totok Punggung Indonesia, saya doakan semoga bisa membawa manfaat yang banyak untuk rakyat Indonesia yang sedang terkena pandemi. Pertanyaannya, apakah Totok Punggung bisa menyembuhkan COVID-19? Kok ragu-ragu? Diapain tuh COVID? Ya, baru saja saya berduka, murid saya, sahabat saya punya anak baru melahirkan dengan sesar, kemudian COVID, meninggal dunia. Innalillahi wa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi memang sudah 1 juta ya. Ya, mudah-mudahan dalam TFT ini ya ditemukan formula untuk penguatan tubuh paling tidak untuk para pasien, ya, para klien kita. Jadi saya diminta untuk peningkatan ruhiyah dan ukhuwah Islamiyah di antara. Dari Papua ada Papua? Ada nggak? Dari Ambon, Maluku, ada Aceh, dari Jabodetabek. Oh, banyak ya. Selain Jawa ada? Sumatera ada? Mana? Sumatera Barat. Dari mana? Solo? Oh, subhanallah. Saya orang Sumando. yang orang Padang nggak ngerti orang Sumando. Saya orang Betawi, istri saya orang Solo. Itu orang Sumando ya. Nah, jadi memang dari awal harusnya kita terutama yang memiliki otoritas terhadap kebijakan ya memang harus tegas ya. Kayak di Wuhan itu langsung lockdown, dia melaksanakan sunnah Nabi dan tidak tembus 90.000. Tapi kalau kita ini ya, makanya kita lihat mereka sesuai dengan sunnah ya. Sahabat ketika ada wabah ya, an Aisyah anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah perihal ta'un. Kalau sekarang COVID-19, SARS ya. Rasulullah SAW memberitahukan zaman dulu ta'un adalah azab. Nah, itu. Jadi azab nih, seluruh dunia kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh fajalahu rahmatan lil mu'minin, kecuali Allah jadikannya sebagai rahmat gitu. Nanti di mana rahmatnya nih? Orang COVID, anak pertama saya kena COVID ya, tetangga saya udah COVID, ada yang OTG, ada yang betul-betulan nyeseknya luar biasa. Falaisa min rajulin yaqa'ut ta'un, tidaklah seorang yang sedang tertimpa ta'un ya, fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Jadi menahan diri di rumah ya, at home ya, work at home atau work from home. Nah, itu sunnah, gak usah kemana-mana gitu. Saya sholat, waktu awal sholat Jumatnya di rumah aja.
Dengan apa? Dengan kesabaran dan mengharapkan ridho ilahi. Sabar. Ya kalau rumahnya gede Pak Ustadz, ini rumahnya cuma 3 kamar. Ruang tamu, ruang tengah, ruang dapur. Itu bukan kamar. Itu ruangan. Yang namanya kamar buat tempat tidur. Anaknya 5. Lo lagi. Mak, bosen. Iya nak. Ya kalau yang punya kolam renang, ya, ya rumahnya besar, itu betah Pak Ustadz. Tapi makanya kuncinya sabar, ya. Seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Saya diundang nih kemarin tanggal 11 Januari oleh oleh pemerintah Turki untuk komunitas pendidikan. Waduh, lagi taun gini gimana gitu ya. Nggak apa-apa, tes swab aja gitu. Alhamdulillah kita doa. Sebab saya komorbid. Nama saya sesuai dengan penyakit saya. Dedi Martoni, sakitnya diabetes mellitus. Nah, DM. Jadi DM, Dedi Martoni, diabetes mellitus. Dan banyak yang lewat sudah. Banyak yang meninggal. Wah, saya tes, alhamdulillah, ya. Berangkat berapa? 23 orang. Berangkat sana, Masya Allah. 11 hari. Ya, alhamdulillah ketemu dengan stafnya Erdogan. Gitu. Sampai sana, ya ketemu dengan ini, bikin SMA internasional. Di sini mereka ingin bikin SMA internasional, kelas internasional, kemudian juga pertukaran pelajar dan memudahkan para pelajar Indonesia yang ingin kuliah di sana. Kalau mau lagi pembukaan sekarang nih, anaknya SMP bisa masuk SMA Imam Khatib Internasional. Bayarnya 12.000 US dollar setahun, dapat subsidi dari Erdogan, jadi 5.000. 5.000 kali 15.000 berapa tuh? 15.000 kali 5.000 jadi 75 juta. Dapat subsidi lagi oleh teman kita yang di sana jadi 2.000 kali 30 juta lah setahun. Murah. Yang hadir pelajar seluruh dunia ada 100 negara. Lagi buka sekarang nih. Nanti saya kirim ke panitia untuk seleksi. Seleksi bayarnya 1.200.000 lah. Kalau diterima bisa. Nah, itu. Mau syariah atau mau teknologi. Wah, keren ya, gitu. Alhamdulillah pulang dari sana di swab negatif lagi. Sama istri saya berangkat. Sampai Indonesia di karantina 6 hari 5 malam di Novotel Tangerang, makan tidur doang. Swab 2 kali, doa lagi negatif, ya. Masya Allah. Pakai ini aja obatnya nih, minyak kayu putih taruh di tengah, ketelan dikit, pakai garam India. Garam India. Himalaya. Ya sembuh ya, kayak gitu ya. Nah ini ya akan memperoleh pengganjaran seperti pahala. Ini rahmatnya ini niscaya ia akan peroleh ganjaran seperti pahala orang mati syahid. Masya Allah ya, ini virus corona. Apalagi kalau topu, menolong orang yang kesulitan di waktu pandemi. Masya Allah ya. Tapi jaga jarak. Saya selalu di topu ini, anak buahnya Ustadz Abdurrahman ya. Dulu saya nggak bisa diri, nggak bisa jalan. Terang aja gendut si Ustadz. Bukan itu. Saya LBP awalnya jadi HNP. LBP tahu nggak? Low back pain. Kemudian sudah
2 bulan di rumah sakit. Wah, itu meningkat menjadi HNP, operasi. Saya sebelum dioperasi katanya harus di MRI. MRI apa itu ya? MRI. Saya kaget. Pas masuk saya ngap-ngapan. MRI tahu nggak? Wah, begini masuk. Di scan katanya. Nyesek saya, Masya Allah. Kayak di kuburan, ya. Saya teriak-teriak, Umi nggak jadi. Ush, isi saya, Bi, nunggunya 3 bulan BPJS, kita nunggu lagi. Enggak, kayak di kuburan. Ya karena perut saya gemuk, jadi sejajar dia, jadi ngap-ngapan. Alhamdulillah, diyakinkan. Akhirnya saya boleh lihat itu. Ada Quran nggak? Ada. Jangan musik nih, Quran taruh di sini. Earphone. Baru saya tenang. Wah, ngap-ngapan setengah jam ya. Selesai. Wah, mau dioperasi, saya doa. Kekuatan doa rohiyah. Yakin Allah akan bantu. Ya Allah, saya nggak mau dioperasi. Yang mau operasi ya murid saya. Waktu SD saya punya murid, sekarang jadi spesialis ini ya, spesialis ortopedi bagian spine di rumah sakit Fatmawati. Wah, subhanallah, sakit. Dilihat lagi bingung lagi. Observasi sebulan lagi sampai sekarang, ya kan? Alhamdulillah. Dokter aja takut nih yang tadi nih, ya. Dokter Ahmad Ibrahim, jangankan Ustadz, saya aja takut katanya. Dioperasi ada yang lumpuh, ya. Nah ini. Nah jadi memberikan penjelasan tentang sehat. Oh, ibu bapak nih kalau berdakwah ya, orang muslim berdakwah, Bu, makanya sholat tuh ya. Kalau enggak, mau enggak nih saya pencet nih. Sakit di situ sakit, makanya sholat. Iya Pak. Ya, subhanallah. Ya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pulang dari peperangan. Kenapa orang kok ragu sholat Jumat di rumah? Emang dia kenapa? Nggak boleh? Boleh. Maka dia bersesungguhnya orang yang ada di belakang kita, yang kita tinggalkan di Madinah karena uzur. Ini perang Tabuk, ini perang yang paling susah, Jaisul Usrah. Kita tidak melintasi jalan-jalan di gunung-gunung dan juga melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita. Illa wahum ma'ana hasabahum udhr, karena ada uzur. Ya, kami ingin perang, Nabi punya onta, enggak punya perbekalan, udah diam di rumah, nangis. Perang Tabuk. Tapi pahalanya sama, niatnya gitu ya. Masya Allah. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sarah, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf, gubernurnya pada waktu itu, mengatakan pada Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di satu daerah, kalian jangan memasukinya. Lockdown nih, PSBB. Tapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan. Yang di dalam kota nggak boleh pergi, yang di luar nggak boleh masuk. Itu lockdown. Ini sunnah. Wuhan itu 3 bulan. Berapa? Nggak sampai 100.000. Kita 1 juta. Pakai masker juga begini dongnya. Ya? Kelihatan. Begini aja kata dokter nih, ini baru 90% bisa masuk, ya. Apalagi yang hidungnya kelihatan, apalagi begini, wah gitu ya, Masya Allah. Lalu Umar bin Khattab balik arah meninggalkan Sarah, ya. Nah, soal syahid ini ada jelasnya nih. Rasulullah bercerita orang mati syahid yang gugur di medan perang
Dan orang yang meninggal di kasur karena COVID ya, mengajukan perkara kepada Allah perihal mereka yang mati karena taun. Menurut orang mati syahid, mereka gugur sebagaimana kami terbunuh. Sedangkan orang yang meninggal di kasur, saudara meninggal di kasur karena taun sebagaimana kami juga meninggal di kasur. Kami, Allah menjawab, perhatikan, luka mereka yang kena taun, jika luka mereka menyerupai luka mereka yang gugur atau kesakitan ya di medan perang, maka mereka bagian dari syuhada Allah. Tapi mereka akan bersama orang yang meninggal di kasur, biasa aja matinya jika luka mereka serupa dengan yang wafatnya di kasur ya. Tapi kalau sakitnya, itu anak saya itu sampai nunggang-nungging, teriak, sakit parunya. Ya Allah, teriak kedengeran ya. Mama istrinya saja berdua. Ada yang teriak, ada yang nggak bisa teriak sampai wafatnya. Jadi banyak para asatid, sahabat-sahabat kita sudah wafat. Ini real ya. Nah, kalau misalnya sama lukanya, kita doakan mudah-mudahan menjadi syuhadanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu penting bagi terapis ini memberikan ya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti menguji orang yang beriman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asaba. Makanya orang di Jakarta nggak habis-habis ya. Wakil gubernur akan melaksanakan lockdown kayak di Turki Sabtu Minggu, tapi kalau wisatawan enggak gitu, boleh jalan-jalan, tapi lokal harus gitu. Kalau enggak dendanya besar ya. Jadi subhanallah, jadi memang begitu Allah uji ya, menguji orang yang beriman. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf, ketakutan. Kita takut, ya takut. Kamu takut, ingat Allah. Bukan begitu. Misalnya nih, kita di sini keluar, ada macan atau serigala atau citah lagi berkeliaran kelepas, ente mau keluar nggak? Insya Allah anak sholat kok nggak apa-apa gitu. Ya silakan aja, diterkam ya gitu. Nah virus juga begitu. Jadi hal yang berbeda. Jadi Allah akan berikan ujian, ketakutan, kelaparan. Kata BM, kata apa namanya, BNPB ya, ini sudah lebih dari 300 bencana. 300 bencana itu, wah, banjir, gunung meletus, gempa bumi. Zaman Nabi itu ada gempa, Nabi bilang mah belum saatnya gitu, belum saatnya, diem dah, bumi digituin ya. Lalu Rasulullah mengumumkan di masjid, di antara kalian ada yang bermaksiat, segera bertaubat kepada Allah. Taubat, berhenti. Nah kemudian zaman Sayyidina Umar, gempa, Umar keluarkan cambuknya, kemudian dipecut tuh bumi, cacar, diam kamu, melaksanakan sebagai Rasulullah SAW. Biar saya yang mengingatkan penduduk Madinah yang sedang bermaksiat. Wah, diingatkan tuh, subhanallah gitu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Coba sekarang ada nggak yang mengingatkan? Yang mengingatkan ditang ya, yang mengingatkan takut sekarang ya, beda ketakutannya. Kayaknya orang
Yang paling banyak tuh DKI dan Jawa Timur, ya. Jawa Timur banyak orang Madura. Dari Madura ada? Nggak ada. Orang Betawi, memang orang Betawi dan orang Madura tipenya sama, nggak ada matinya, ya, nggak ada matinya. Pak Haji lagi naik apa? Motor, habis tahlilan, ya. Masya Allah. Di belakangnya ada 2 box, dapat hadiah berkat, ya kan? Sampai lampu merah, kemudian ya dia pengen belok kanan, tapi di sono ada yang namanya perboden. Perboden. Nah kemudian Masya Allah, kemarin nggak ada itu perasaan. Aduh, mana mau hujan lagi, kalau lewat sono jauh. Bismillah lah, mudah-mudahan nggak ada polisi, padahal polisi lagi ngincar. Pak Haji lewat masuk nih, bener lampu kuning hijau lewat, prit, berhenti Pak Haji. Pak Haji orang Betawi digituin, ya nggak nempil ya. Ada apa nih? Lo stopin. Yang Pak Haji nggak lihat tuh perboden. Gua nggak lihat yang gitu-gituan. Yang jelas Pemda bikin jalan ini untuk dijalanin, titik. Pak Haji ya, nggak ada matinya. Aduh pusing deh. Udah Pak Haji minggir. Mana surat-surat? Gitu maksudnya SIM dan STNK. Karena Pak Haji habis tahlilan dikasih surat Yasin. Kata polisinya, apaan nih? Ini nggak berlaku. Oh marah Pak Haji, istighfar, istighfar loh. Kalau enggak ada malaikat ditabok loh, gitu. Masya Allah, ketakutan dia. Bukan begitu Pak Haji, tadi lo ngomong gak berlaku, sampai akhirat juga berlaku ini. Kolbunya Quran Yasin. Masya Allah, saya kembaliin deh Pak Haji, gitu. Yang takut jadi dia tuh ya. Pak Haji udah gini aja Pak Haji, lama-lama kita damai aja. Ohnya minta duit, ya. Pak Haji udah salah. Kata Pak Haji, siapa yang mulai? Gue lagi enak jalan, mas stopin. Sekarang ajak damai. Pusing tuh polisinya. Udah Pak Haji jalan dah. Nah gitu Pak Haji menang, jadi nggak ada matinya. Di lockdown juga percuma sama orang Betawi, ya kayak gitu, ya. Nah jalan deh itu. Maksud pemerintah bagus, polisi bikin itu musim hujan. Nah kalau jalan lurus itu naik ke atas, tapi kalau ke bawah ini banjir, tapi jalan pintas. Sering motor itu sering kecelakaan. Masya Allah, Pak Haji bener belok kiri. Anak 2 lagi nongkrong di situ teriak, Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikiranya Assalamualaikum, nggak taunya Assalamualaikum. Masuk tuh bener ada lubang di dalam, gebruk. Ininya beseknya ngambang, ya. Anak 2 mau bantuin bangunin, kurang aja lo, bukan ingetin gue. Udah diingetin Pak Haji, Assalamualaikum. Pak Haji jawab Waalaikumsalam. Jadi nggak berhasil. Kalau di sono tuh ada Madura, sama tipenya, nggak ada matinya. Coba Bu, ini jeruk berapa? Ya sekilo sekian. Manis semua, cobain aja, contohnya manis ya kan. Udah 3 kilo gitu. Pas di rumah kata anaknya, asam, wah emosi balik lagi. Bu, katanya nih manis, ini asam 3 kilo. Sampean jangan marah-marah. Sampean baru 3 kilo, kita 5 peti asam.
Nggak ada mati. Gitu, sama satu tipe dia kan. Aduh, ada yang beli semangka. Kalau semangka contohnya merah ya kan, manis gitu, cobain manis. Oh iya, beli wah 10 itu, naik carry masukin 100 meter kurang kenceng ngoncinya, yang belakang pintunya terbuka, jatuh, gubuk mau hancur. Balik lagi pas lihat kok pucet nih, katanya merah, balik lagi aja. Bu, nih kenapa nih? Masya Allah, ada apa ya Pak? Ini lihat tuh, katanya merah, kok bisa hancur begini? Itu jatuh dari. Ya Allah Pak, jangankan buah Pak, orang jatuh dari mobil pucet katanya gitu. Jadi ini dua ini ya. Jadi Allah akan coba ya, yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, berbaik sangka kepada Allah. Inna ya ana inda dhanni abdi, sesuai dengan persangkaan hambaku, insyaallah totok punggung ini akan tersebar sampai ke Australia. Masya Allah, berikan aplaus untuk sampai ke Australia. Teman saya namanya Kang Teddy. Kang Teddy, saya ceramah Ramadan di sana, tinggal di rumah dia ya. Kang Teddy ini jodohnya aneh nih, dia orang Sunda kawin sama orang Padang gitu. Dia lahir di Sukamandi, istrinya sulit air. Kok jodoh ya? Yang ini Sukamandi, yang ini sulit air. Nah itu dia nikah. Panggil telepon, Pak Ustadz, saya udah di Jakarta nih. Di mana? Ini daerah ini. Katanya tuh teman-teman di sono terkenal totok punggung. Emang di Melbourne ada? Ada Ustadz, tapi saya nggak sempet, udah kesini. Ada nggak? Ada temennya ini nih ya. Subhanallah, ke Kelapa Dua, mobilnya mobil Alphard gede. Gang temen saya mepet banget. Ya Allah, dia keringat dingin. Masya Allah, Alphard masuk gang begini. Ya ditotok sama dia ya. Kalau di Australia itu memang gratis untuk PR, permanen resident, tapi lama. Sama totok diginiin aja. Yang ini Pak, aduh enak tuh. Ini Pak ya. Oh, dikasih tahu gini-gini ya. Alhamdulillah, pas telepon lagi, Pak Ustadz saya cuma sekali tuh, tapi top gitu, totok punggung. Di Melbourne, di Sydney udah ada, di Perth juga ada ya. Nah itu, siapa yang mau bisa yang dipanggil ke Australia ya, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya selama ya dalam diriku. Oleh karena itu kita selalu berhusnuzon, positive thinking kepada Allah. Kata ini Pak, ini nggak bisa jalan. Waktu saya di Sentra Medika, ketemu ini orang ya kan, Masya Allah, siapa banyak amat 5 orang, saya mau pulang ya kan? Saya utusan Ustadz Abdurrahman Bekasi. Anda adalah aset umat yang harus diselamatkan, tapi saya mau pulang ya, kita ke rumah katanya gitu ya. 4 orang atau 5 orang? 5 orang. Saya bilang kok banyak amat, atau punggung 1? Enggak, situ gede katanya gitu. Bener-bener nggak kuat sendirian gitu. Udah dia datang maghrib pulang, kita sholat segala macam, udah pakai ini tongkat, nggak bisa. Saya teriak tuh dari sini jalan pakai tongkat, pakai ini tuh yang 4. Oh Masya Allah, nangis saya tuh ya.
Kalau di tidur sakit, saya Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, gitu ya. Tapi kalau di kamar mandi kan nggak boleh. Lagi, ya udah mules, makanya saya makan tuh sedikit supaya jangan menghindari masuk kamar mandi. Bab kalau duduk saja teriak 3 menit lebih itu udah teriak. Kalau di luar kita bisa Allah, la ilaha illallah gitu. Di kamar mandi nggak boleh. Anak saya disebut Jundi. Coba kalau salah sebut Aminah, istri saya ada, dia nyamperin, dikunci ya kan. Siapa Aminah? Asal sebut, kunci aja. Gitu. Jika ia mengingatku di satu kumpulan komunitas, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan para malaikat. Masya Allah ya. Jadi kita harus selalu husnuzon. Yang ketiga, Allah Maha Adil, menyukai orang yang berbuat adil. Allah benci kepada orang yang berbuat zalim. Ya, Masya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Wahai yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, Allah lebih tahu masalahnya. Maka janganlah kamu ikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi rata-rata topu itu kok dibilang kira-kira pengobatan saya berapa kali ya Pak? Ya, insya Allah kita jalanin. Kalau nanti saya bilang stop, insya Allah kita paling 3 kali nih, gitu. Kalau nggak jujur, nggak adil, insya Allah Bu 12 kali, gitu. Ya, lama amat. Satunya seikhlasnya. Seikhlasnya saya nggak tahu berapa Pak. Kalau yang sono tuh 2,5 ya. Yang sebelah sono 500 ya, gitu. Seberapa saya terima, gitu. Orang kan mikir 2,5 gope, ya udah saya 300 deh, gitu. 12 kali kan, gitu. Nah, ini harus adil. Nah, ini kutipan ayat Quran surat An-Nisa di Harvard University tentang keadilan. Ada tuh, ini surat An-Nisa dikutip ya, subhanallah. Jadi kita harus jangan berbuat zalim ya. Jadi penegakan hukum itu luar biasa terhadap diri kita. Nanti ditanya, termasuk saya tadi diingetin, oh iya saya minta maaf, mana orang Cina tadi? Oh ini nih, iya benar ya. Saya orang Jepang Pak. Dia ketawa, emang benar saya orang Jepang, keturunan Jepang. Ya, kakek saya dari Singapura, yang orang Jepang pengusaha, ya. Nah, gitu makanya kan sipit, ya. Sama-sama sipit, jangan saling meledek, ya kan. Allah tidak menzalimi hambanya. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi, beliau meriwayatkan dari Allah azza wa sesungguhnya Allah telah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, aku sesungguhnya mengharamkan kezaliman atas diriku. Tuh, Allah bisa semena-mena. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, ya termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam, yang sujud siapa? Malaikat. Illa iblis, kecuali iblis aba wastakbaro, sombong dia. Bisa aja langsung Allah keluarkan dari surga, tapi nggak dilakukan oleh Allah. Ya, Allah tanya, iblis, kenapa kamu nggak menyembah? Kan aku perintah. Malaikat sujud.
Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah, mulia aku. Oh, itu reasoningnya. Itu namanya sombong. Selendangku kau pakai. Ukhruj, keluar, nggak pantas orang yang sombong. Ya, orang sombong itu kata Nabi, cirinya dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Itu, ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Bisnis, tolongin dong. Ya tolong ya. Tapi kalau ada bisnisnya bayar. Gitu. Nggak tahu di sini ditetapkan nggak kalau totok punggung 1 jam tarifnya berapa? Nggak ada ya. Ikhlas ya. Masya Allah. 150. Ya 50 rata-rata ya. Bilang aja nggak apa-apa kok. Saya waktu 5 ini nanya, ya Allah 5 orang, 1 orang pego. Ya, alhamdulillah mereka itu. Pokoknya Ustadz tenang aja. Ini Ustadz Abdurrahman. Giniin, ya. Yang nyetrum sakit, oh itu tuh. Kok sakit sih? Kayak disilet. Itu tandanya sakit, Pak. Emang sakit. Tiap minggu subhanallah nggak dibayar. Berikan aplaus untuk beliau dan teman-teman. Ya, subhanallah. Itu selama sekian lama nggak bisa diri. Itu habis coba Ustadz diri. Bisa diri, subhanallah. Nangis saya tuh. Cuma di mana-mana tuh nggak pakai baju ya, pakai gitu dipoto ya. Itu Ustadz Dedino gitu ya. Sampai seluruh Indonesia foto gue kayak gitu. Yang kelima, Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Allah tempat bergantung. Jadi bismillah, Bu, saya datang adalah syariatnya mengobati. Tapi fa idza marutu fahuwa, jika sakit yang nyembuhin Allah, Bu, bismillah ya. Itu bagus sekali. Saya baru tuh nemuin tukang urut untuk perempuan. Dia laki-laki, ini perempuan, ditatakin dulu ya kan. Pakai baju aja, Bu, nggak apa-apa. Terus pakai tatakin kain lagi, pakai sarung tangan gitu ya. Masya Allah, ini adab ya. Padahal aslinya tuh tanya ya, aslinya tuh yang perempuan buka gitu, buka kutangnya, buka. Ditotok sama dia. Ya pengobatannya nggak apa-apa gitu. Aslinya tuh gurunya Ustadz Abdurrahman. Tapi Ustadz Abdurrahman syar'i saya nggak mau. Nanti ditanya oleh Allah SWT. Begitu anak buahnya. Jadi betah orang. Ya, luar biasa ya. Berikan aplaus untuk Ustadz Abdurrahman. Kun huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa, Allahus samad, tempat bergantung. Saya qiyamul lail. Ya Allah, jangan dioperasi ya Allah. Kalau misalnya saya sembuh, sehat, saya mau dilempar kemana saja untuk berdakwah, untuk li'ila'i kalimatillah. Itu sumpah saya ya. Di Fatmawati nggak enak, berbaring kelas 3 ya kan. Masya Allah, sebelahnya aduh tidurnya gini, nggak bisa tidur 24 jam. Ya Allah, nggak lebih gede lagi ya Allah. Sabar, pengen kelas 1 ya Allah sendirian. Ujian, minta sama Allah pindahin gitu, dipindahin tuh. Kita qiyamul lail cuma duduk tidur, cuma melek begini diri, separuh ruku sujud
ketiduran ya gitu. Bangun-bangun subuh. Tadi perasaan gue qiyamul lail gitu. Ya. Ayo minta kepada Allah. Pindahin ke kelas 2, cuma berdua tuh. Ya. Alhamdulillah bisa tidur. Mintanya sama Allah, jangan yang lain ya. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku sekalian sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini buat berdakwah, Masya Allah. Ibu-ibu jangan nilai 150, 100 ribunya, tapi dakwahnya. Ya, kenalan di mana, bapak kerja di mana, gitu ngobrol. Ya, tapi kadang-kadang keenakan tuh yang diginiin tidur. Ya enggak? Iya, setengah 1 jam. Ini enak aja tuh ya. Termasuk saya. Aduh. Tapi kalau temannya beliau enak. Tapi kalau beliau nggak bisa tidur, disetrum. Silet, ya kan? Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar. Kecuali orang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, aku pasti memberinya. Kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian, hendaklah kalian minta pakaian kepadaku. Itu. Ya. Wahai hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang. Aku ampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku. Astaghfirullahaladzim alazila walaikayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alazila walaikayyum wa atubu ilaih. Nangis. Apalagi qiyamul lail bapak-bapak diijabah. Ya, saya pengen. Ya, ke Turki nih Pak. Ke Turki itu doanya 4 tahun Pak. Qiyamul lail. Ya Allah, orang-orang cerita Turki, Istanbul enak banget ya Allah. Saya kok belum dipanggil gitu. Minta kepada Allah. Diundang. Ya sama juga gratis dah, saya bayarnya cuma sedikit. Berdua sama istri. Ya. Masya Allah, berangkat 11 hari lagi. Udah wisata, ketemu dengan wakil Menteri Agama, bikin ini, wah dijamu. Subhanallah. Bukan hanya wisata, itu minta kepada Allah. Jadi kita termasuk penyakit. Ya, ibu-ibu lemah. Coba kata Ustadz Abdurrahman, nggak sekuat itu 1 jam. Pengok Pak, itu pengok. Yang nyembuhin tuh Allah. Syariatnya cuma gini, tapi bisa berdiri. Tuh, ya, ini penting. Jadi jangan lupa dari rumah dipanggil, Bu, ini dong. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Naik motor, apalagi di Padang jauh-jauh kan? Jauh pernah nggak? Berapa kilo? 93 kilo, ada yang gitu. Berapa hari itu? Oh, dari Payakumbuh tuh. 90 kilo kita tahu tuh. Jalannya kayak mana? Kalau di sini mah Jabodetabek, Depok, ya deket. Udah hampir semua. Hampir semua Cimanggis saja udah banyak. Ya. Udah deket banget dah. Gitu. Tapi kalau di Padang jauh-jauh, saya ketemu di mana ya? Di Aceh. Itu juga jauh jaraknya, ya. Masya Allah. Nah, ini mintalah kepada Allah, ya. Hai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu ya dan yang terakhir, ya, Nabi Adam sampai hari kiamat, sekalian manusia dan jin, mereka bertakwa di hatinya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya,
jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin semuanya, berhati jahat seperti orang yang paling jahat, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tuh Allah. Makanya kita bergantung saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia jin yang tinggal di bumi meminta kepadaku, lalu aku penuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Subhanallah, itu kekuasaan Allah, ya. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, mudah-mudahan Ibu sembuh, Bu. Terima kasih ya Neng, terima kasih Uni, terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau kenapa-napa panggil saya aja ya, WA-nya. Tapi WA-nya sudah ganti nih, nomor yang baru gitu ya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan adalah bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri, jangan menyalahkan Allah ya. Yang keenam, beribadah dengan ibadah yang fardu dan ibadah sunnah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, waktunya tinggal 10 menit lagi, gampang maksudnya aku telah menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya, konsep ibadah tuh kayak gini. Rukun iman fondasinya ya, slupnya adalah cinta kepada Allah, roja harapan, khauf takut. Rukun Islam adalah tiang-tiangnya ya. Siapa yang belum pergi haji? Semuanya ya. Mudah-mudahan Allah panggil. Ya, saya tahun 2010, katanya 2013 berangkat. Dulu kan 2010, sekarang udah 20 tahun. Daftar sekarang 23 tahun di Depok. Ya Allah, lama amat. Dulu 2-3 tahun. Saya bertekad kepada Allah, sholat ya, kalau di rumah tuh pakai kunut ya, sholatnya gitu, minta kepada Allah. Waktu itu udah 2 tahun, 2012 saya minta sama Allah, setahun saya doa, Allahumma ja'alna hajjan mabruna fi hadhihi sanah. Tahun ini ya Allah, 2012, nggak mau 2013. Ayo, kenapa? Kenapa saya minta 2012, enggak 2013? Karena ada ramalan, ada kiamat. Ya Allah, 2013 kita udah bayar ya Allah, masa kiamat nggak jadi haji? Dikabulin sama Allah. Ya, mendekati itu. Nah, inilah kira-kira ya. Jadi ikhlas karena Allah ridho ya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ya, amalan sunnah ini penting untuk menambah kecintaan Allah. Jadi ibu-ibu, beda. Nabi-nabi beda. Zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, yang dapat memberikan syafaat siapa? Hanya Rasulullah. Nabi Adam nggak bisa karena terusir 1 kali berbuat dosa.
Satu kali malu minta kepada Allah di mahsyar. Jangan minta kepada aku malu. Aku pernah berbuat kesalahan. Gitu. Kita berbuat dosa berkali-kali nggak malu. Masya Allah ya. Nah, ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah, qiyamul lail, tahajud, duha, salat sunnah rawatib, itu pahalanya sama tuh. Salat duha 12 rakaat, sunnah rawatib 12 rakaat, pahalanya dibangunkan istana di surga. Jadi kalau misalnya 12 rakaat mengikuti salat fardu dan 12 rakaat salat duha, itu pahalanya dapat satu istana. Kalau dua, sholat fardu, sholat rawatib dan sholatnya dua tuh. Masa dari setahun 360 hari tidak dapat 50 rumah atau istana? Coba kalau dapat 50, kita ngerjain tahun usia 40, meninggal 60, berapa tahun? 20 kali 50 berapa istana? 20 kali 50 1000 rumah, 1000 istana. Tapi jangan berpikir kayak saya orang Betawi ya. Ya Allah, 1000 istana ya Allah. Mudah-mudahan ada penghuni surga yang nggak dapat istana. Gue ngontrakin. Tilawah, tadabbur Quran, ibadah umroh 6 kali udah umroh. Guru SD saya minta sama Allah umroh dikasih 6 kali. 5 kali sebagainya, 1 kali pembimbing. Kalau ini udah pembimbing terus. Berikan plus kepada Ustadz Musa. Puasa sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bin, ya. Qiyamul Lail itu sujud terakhirnya. Almarhum Arifin Ilham ketemu di bandara Samratulangi dari Ternate. Nyamperin saya beliau. Assalamualaikum Ustadz Denny. Waalaikumsalam. Ustadz Arifin dari mana? Dari Ternate. Gitu. Sama dong. Ya saya juga lihat tuh panduk Ustadz di mana-mana. Apa yang terjadi? Saya diundang di masjid yang mayoritasnya sekeliling masyarakatnya Kristen, tapi hubungan mereka bagus. Oh gitu. Kemudian saya zikir, pasangin tenda kiri kanan belakang untuk tokoh-tokoh dan orang Kristen. Kemudian saya zikir 3 kali zikir. Subhanallah, gitu kan? Walham. 3 kali yang di dalam masjid orang muslim nangis semuanya. 10 kali yang di luar nangis. Kemudian selesai zikir, ya, 200 orang masuk Islam. Saya peluk langsung, Masya Allah, 1 orang Anda selamatin dari jurang neraka. Subhanallah. Ini 200 khairud dunia wa ma fiha. Masya Allah. Ngobrol dah. Ngomong-ngomong Ustaz, jadi istrinya berapa? 1. Emang Arifin 2? Alhamdulillah. Ntar kayak Agim lu, kan lagi rame tuh. Agim gak punya ilmunya. Emang ada ilmunya? Ada. Gitu. Beliau qiyamul lail tiap malam, sujud terakhir baca Asmaul Husna. Hati-hati ibu yang nggak hafal Asmaul Husna, suaminya mulai ngapal, hati-hati. Bahaya ya, waktunya udah habis ya. Subhanallah ya. Ya Allah. Ustadz, Masya Allah. Akhirnya sampai 3 dia. Kayak ngimpi dia. Istrinya tuh
abang harus nikahin. Siapa? Ada yang turun Arab, cantik, yang duduknya kalau zikir sebelah kiri, katanya gitu. Kata Arif bin Ilham, saya sudah tahu, gitu. Subhanallah walhamdulillah, ya kan gitu. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Ini ya suruh dipaksa sampai 3 kali, dia mimpi 3 kali dipaksa saya, akhirnya dia yang itu tidak jadi masalah karena yang pengen nikahin istrinya. Yang ketiga, dua-duanya memaksa lagi gitu. Itu qiyamul lail Asmaul Husna. Saya kan nggak hafal, cuma sebagian saya sholat. Saya tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Mi, ngimpi nggak? Enggak, kata. Nggak ngimpi, Mi? Enggak, katanya gitu. Udah, nanyanya udah 1,5 bulan nanya lagi. Ngimpi nggak, Mi? Enggak. Nih nanya apa, cing, mimpi mulu, katanya gitu. Kali ngimpi gitu. Ya, selalu ingat kepada Allah, berzikir dimanapun Anda, dalam kondisi apapun, ya. Nah, inilah zikir subhanallah walhamdulillah dari hati yang bersih. Baca Quran tuh zikir, ayat Quran bersih. Beda. Ya, Nabi aja ada stratanya, ada ulul azmi, ada 5 yang unggul. Semuanya hamba Allah yang soleh, tapi ada stratanya. Topu juga begitu, trenernya. Ya, tidak semua, ada ranking. Gitu. Berdoalah semoga saya ranking pertama, keikhlasannya yang memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Jangan ngiri. Kita harus nganan, jangan ngiri. Kalau ngiri itu ashabul shimal, ashabul yamin. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.